Kita menuju Ya. ke informasi lainnya. Guna menghindari penagih utang, seorang warga di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berpura-pura jadi korban aksi pembegalan dan mengaku kehilangan uang puluhan juta rupiah. Aksi drama kebohongan pelaku akhirnya terbongkar setelah polisi lakukan pemeriksaan. Seperti inilah kepanikan yang terjadi usai Amin Rino, warga Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi korban aksi begal dan membuatnya kehilangan uang puluhan juta rupiah. Korban bahkan sempat pingsan saat ditolong warga di ruas jalan Desa Majasari, Banjarnegara. Namun, ternyata semua ini hanyalah akal-akalan Amin untuk mengelabui warga. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Karangkobar, Amin mengakui bila aksi begal itu hanyalah sandiwara. Ia nekat berpura-pura menjadi korban begal untuk mengelabui tagihan utang sebanyak 21 juta rupiah. Dengan mengaku menjadi korban begal, Amin berharap sang penagih utang membatalkan tagihannya. Ketika dalam perjalanan mau menuju ke tempat orang yang istilahnya dihutangi, ya, itu dia beraksi seolah-olah telah dibegal seseorang. Kemudian dia beraksi juga sampai tidak sadarkan diri. Pelaku pembuat berita bohong ini kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Pagentan, Banjarnegara. Alih-alih bisa terhindar dari tagihan utang, Amin justru harus berhadapan dengan hukum, sebab telah menyebabkan berita palsu yang meresahkan warga Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, itu dia. Sudah menghindar dari kewajiban, membuat kebohongan lagi. Akhirnya harus berurusan dengan polisi. Ustaz, ada tanggapan? Ya, inilah akibat langsung ya dari kebiasaan berutang. Karena Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan dulu, jangan mudah-mudah berutang, gitu. Jadi berutang itu hanya dibolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa, itu pun untuk kebutuhan yang pokok, gitu ya. Beberapa hari saya nggak bisa makan, nggak ada jalan lain, udah nggak bisa kerja dan seterusnya. Ya, saya boleh pinjam, tapi itu pun untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada saat sudah terpenuhi dan saya sudah bisa bekerja lagi, saya harus bekerja, gitu. Tapi kalau berutang yang untuk kebutuhan memenuhi keinginan, apalagi sampai 20 juta tadi itu, memenuhi gaya hidup, apalagi inilah hasilnya, nanti dia akan dikejar-kejar, orang yang berutang itu akan dikejar-kejar dan akhirnya akan mencari cara bagaimana supaya tidak dikejar. Ternyata salah yang jalan yang dia tempuh untuk menghindar itu dengan keliru lagi, salah lagi. Nah, ini kan akan menimbulkan banyak sekali rentetan perbuatan-perbuatan yang justru kadang-kadang tidak masuk akal, gitu. Pura-pura gila, sebelumnya kita pernah dengar begitu, ada orang pura-pura gila supaya tidak ditagih utang. Yang ini pura-pura dibegal, pura-pura apa sebagainya, dan macam-macam. Nah, secara umum, yang namanya berpura-pura dalam konteks seperti ini tetap masuk dalam kategori menipu. Karena menampilkan atau memberitakan atau menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Tidak dibegal, tapi dia mengaku dibegal. Nah, ini penipuan dan kebohongan. Nah, dosa lagi, gitu. Maka dari itu saya pikir nasihat ini sangat bijak ya ketika kita merujuk hadis Nabi. Kalau memang tidak terpaksa, jangan pernah kita berutang. Atau kalaupun sampai kita mau berutang, kita harus betul-betul berhitung bahwa saya akan mampu membayarnya dalam waktu beberapa hari dengan cara apa. Kalau itu semua dalam hitung-hitungan kita tidak bisa untuk kita lakukan, lebih baik tidak usah berhutang, gitu. Tidak usah meminjam pinjaman orang lain karena akan begini. Karena begini, sebagian orang juga akan banyak yang merasa terselesaikan masalahnya ketika mendapat pinjaman. Sehingga kemudian santai, besok nggak ada uang, utang lagi ke orang yang berbeda. Begitu diberi lagi oleh orang yang lain tuh merasa begitu lagi. Nanti begitu nggak ada uang, pinjam lagi. Dan seterusnya, akhirnya dari 5, 6, 10 orang utangnya menumpuk dan akhirnya tidak bisa bayar. Sekali lagi Rasul sudah mengingatkan jauh-jauh hari, kalau tidak untuk kebutuhan yang sangat mendesak, jangan pernah berutang. Itu satu ya. Yang kedua, kita yang mungkin punya saudara yang seperti itu, juga jangan pernah abai. Kalau ada orang yang di sekitar kita kelihatannya kok membutuhkan bantuan, jangan kita biarkan sampai kemudian dia berutang. Karena kita juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita.
Dalam hadis yang lain Rasulullah kan mengatakan seseorang yang tidurnya nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu ada tetangganya yang lapar, sakit, dan dia tidak memberi bantuan, itu dia berdosa sebenarnya. Nah, boleh jadi keadaan seperti itu, seperti yang dalam berita ini tadi, itu disebabkan karena orang sekitarnya tidak peduli, keluarganya tidak peduli. Jadi saya ingin mengimbau dua arah ini, yang orang yang sedang punya masalah, jangan mudah-mudah berutang, dan orang yang ada di sekitar orang itu, ya harus peduli, harus pintar-pintar mendekati. Boleh jadi karena mungkin tidak ada komunikasi antara kita dengan tetangga kita, tahu-tahu ternyata dia orang yang sangat membutuhkan bantuan, dia malu untuk meminta, tapi kita tidak peduli sama dia. Saya kira itu dua poin yang sangat perlu kita garis bawahi lah dalam kaitan akibat dari utang piutang ini, Mas Jimmy. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Kita